Cara membaca la ilaha illallah yang baik dan benar. Perhatikan, jangan asal-asalan, jangan sembarangan. Karena di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat dua rukun. Rukun yang pertama adalah kalimatun nafyi yang berbunyi la ilaha, yang artinya tiada Tuhan. Nah, tiada Tuhan ini berarti mendekati kekafiran. Orang yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan maka kafir. Oleh sebab itulah, perhatikan tata cara kita membaca la ilaha illallah dengan baik dan benar. Kan banyak orang yang mengatakan tergantung niatnya. Nah, ini Fir'aun itu sebenarnya sudah berniat membaca la ilaha illallah ketika mau wafat, ketika mau mati. Tetapi ternyata Fir'aun baru saja membaca la ilaha yang artinya tidak ada Tuhan, malaikat Jibril cepat-cepat menyumbat mulutnya Fir'aun dengan pasir laut, sehingga Fir'aun langsung mati seketika. Fir'aun mati dalam keadaan kafir karena membaca la ilaha yang artinya tidak ada Tuhan. Coba bayangkan, artinya kan tidak ada Tuhan. Nah, kalau kita meniadakan Tuhan berarti kan kafir. Oleh sebab itulah, kelihatannya kalimat tauhid ini sepele, remeh, ringan, tetapi tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan. Kita harus tahu bagaimana tata cara membaca kalimat la ilaha illallah, terutama ketika dibaca agak panjang. Nah, tatkala kita tahlilan biasanya bacanya agak panjang, la ilaha illallah. Oleh sebab itulah, perhatikan nih, dua rukun kalimat tauhid. Jadi kalimat tauhid itu memiliki dua rukun. Kalimat tauhid yang berbunyi la ilaha illallah memiliki dua rukun. Satu rukun yang pertama ini namanya kalimatun nafyi. Kalimatun nafyi atau kalimat nafyi artinya meniadakan Tuhan. Yang kedua kalimatul isbat. Kalimatul isbat artinya adalah kalimat penetapan yang menetapkan adanya Allah. La ilaha artinya tiada Tuhan. Nah, coba bayangkan, tatkala membaca la ilaha ternyata kita meniadakan Tuhan. Tuhan itu enggak ada. Oleh sebab itulah, kita harus tahu bagaimana cara mengatur hati dan mulut kita. Lisan kita bagaimana, hati kita bagaimana. Kalimat la ilaha yang artinya tiada Tuhan, kalimat ini sangat berbahaya. Mengapa sangat berbahaya? Karena bisa menyebabkan kafir. Karena Fir'aun ketika hendak mati berusaha membaca la ilaha illallah. Namun saat Fir'aun baru membaca la ilaha yang artinya tidak ada Tuhan, mulutnya Fir'aun disumbat oleh malaikat Jibril dengan menggunakan pasir laut. Wah, langsung di mulutnya dikasih pasir tuh, sehingga Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Nah, Fir'aun mati dalam keadaan kafir menjadi mbahnya kafir, nenek moyangnya orang kafir. Mengapa? Karena Fir'aun justru tatkala mau mati meniadakan adanya Tuhan. Karena kalimat terakhir yang dibaca oleh Fir'aun hanya la ilaha. La ilaha, tidak ada Tuhan. Waduh. Oleh sebab itulah, ketika baru membaca la ilaha, usahakan di dalam hatinya sudah membaca kalimat illallah. Illallah artinya kecuali Allah. Ini adalah tuntunan para ulama ahli thariqah. Sehingga tatkala kita membaca la ilaha, sekali lagi la ilaha, hati kita sudah illallah. Berbeda tatkala kalau kita membaca la ilaha illallahnya cepat. Kalau kita membaca la ilaha illallahnya cepat, maka langsung tuh la ilaha illallah. Tetapi walaupun dibaca la ilaha illallah itu cepat, tetap ada cara membacanya.
Hati kita berdetak illallah 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 itu secepat-cepatnya. Jadi hati kita berdetak illallah illallah illallah. Mulut kita la ilaha, mulut hati kita sudah illallah illallah illallah. La ilaha, hati kita sudah illallah illallah illallah. Sehingga matching itu ya sesuai seirama antara mulut dengan hatinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, antara mulut dengan hatinya sama. Nah, tatkala misalnya nyawa kita hilang, ya dicabut oleh malaikat maut, tatkala baca la ilaha, kita tidak akan termasuk kafir. Mengapa? Karena hati kita sudah illallah illallah illallah. La ilaha illallah 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 illallah. Nah, apalagi kalau baca la ilaha illallahnya ini agak panjang. Misalnya gini, la ilaha illallah. Nah, tatkala melatihnya la ilaha illallah itu panjang, maka dilatih hatinya Allah 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 Allah. Coba latihan lagi, agak panjang sedikit. La ilaha illallah. Nah, kalau melatihnya agak panjang, membaca di dalam hati Allah Allah illallah 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 ini bisa mudah. Setelah mudah membaca la ilaha illallah antara lisan dengan hati bisa bersamaan, maka tatkala kita mempraktekkan membaca kalimat tauhid yang agak cepat sekalipun, itu sudah terbiasa. La ilaha illallah, 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 sehingga lisan dengan hati itu sudah seirama. Sudah seirama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sekali lagi, lisan dan hatinya sudah satu irama, satu ketukan. La ilaha illallah, tatkala lisan membaca la ilaha, hati sudah membaca Allah Allah berkali-kali. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Nah, ini kalau dilatih, insya Allah zikir lisan dengan zikir hati itu akan seirama. Bukan hanya mengandalkan zikir lisan saja, tetapi zikir hatinya sudah mantap. Inilah yang disebut kalimat tauhid memiliki dua rukun. Satu rukun yang pertama adalah kalimatun nafi. Nafi itu artinya meniadakan Tuhan, yaitu ucapan la ilaha yang artinya tiada Tuhan. Dan yang kedua kalimatul itsbat, artinya kalimat penetapan, yaitu menetapkan Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang mencipta dan yang kita sembah untuk selama-lamanya. Oleh sebab itulah perhatikan tatkala kita membaca la ilaha illallah. Demikian, semoga manfaat dan barokah fid dini wad dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.